Ya, pemirsa masih di Marga Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat kontributor emisi CO2 sektor energi Indonesia di 2019 dalam satuan persen ini. Industri ini memberikan kontribusi yang terbesar atau sebagai kontributor terbesar maksud kami 37%, disusul transportasi 27%, kelistrikan 27%, bangunan 4%, lainnya 4%, dan rumah tangga di 1%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga rencana pengembangan bauran energi batubara dan EBT, di mana EBT ini di 2050 31%, kemudian di 2025 23% pemirsa. Untuk batubara 2025 30% dan di 2050 ada di angka 25%. Kita akan coba lihat juga kontributor penurunan emisi gas rumah kaca di tahun 2020 dalam satuan juta ton CO2e, di mana untuk EBT ini paling besar kontribusinya di 34,3. Kemudian efisiensi energi, bahan bakar rendah karbon, kemudian juga teknologi pembangkit bersih, dan juga lainnya. EBT memberikan kontribusi yang paling besar. Selanjutnya kita akan coba lihat strategi mencapai target penurunan emisi di Indonesia. Ada beberapa strategi, ini sumber dari Kementerian SDM, mitigasi penyediaan listrik melalui energi baru dan terbarukan, penerapan efisiensi energi dan penggunaan bahan bakar nabati, transisi energi bahan bakar dan penggunaan teknologi pembangkit yang bersih, kemudian implementasi co-firing biomasa pada PLTU dan pemanfaatan kendaraan listrik. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Mamit Setiawan yang merupakan Direktur Eksekutif Energi Watch. Pak Mamit, kita lanjutkan kembali, Pak. Siap. Ya, dari beberapa grafis yang baru saja saya sampaikan, dari sisi kontributor, Pak, untuk emisi CO2 sektor energi Indonesia, ini juga cukup menarik. Yang paling besar adalah industri, kemudian juga transportasi, kemudian juga dari sisi kelistrikan. Bagaimana Anda melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun strategi, Pak, untuk menekan dari emisi CO2 dari beberapa sektor penyumbang terbesar ini, industri, transportasi, dan kelistrikan, Pak Mamit? Ya, saat ini kan pemerintah sedang mengupayakan kalau untuk industri ada yang namanya menggunakan bahan bakar gas ya. Dan saya kira ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka mengurangi terkait dengan permasalahan CO2 ini. Dengan menggunakan gas diharapkan yang memang bahan bakar yang lebih bersih lagi, itu jelas bisa akan mengurangi dampak daripada emisi CO2 kita. Hanya saja memang saat ini kan terkait dengan harga yang masih belum clear antara badan usaha dan pemerintah dan juga industri, walaupun pemerintah sudah menetapkan Capman untuk golongan industri yang memang berhak untuk mendapatkan harga gas $6, tetapi ternyata masih belum optimal. Oleh karena itu saya kira program menggunakan gas ini harus tetap berjalan dan diusahakan secara maksimal. Dan harus dicari solusinya seperti apa antara badan usaha, industri maupun negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan terkait dengan masalah royalti ataupun terkait dengan insentif yang bisa diberikan nanti. Jadi ini menjadi salah satu upaya yang memang harus dikejar. Karena kalau kita bicara untuk industri dengan menggunakan solar panel ataupun renewable energy yang lain, saya kira ini cukup membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan saya kira masih perlu diskusi lagi dengan pihak industri apakah mereka mau mendapatkan ataupun berinvestasi cukup besar misalnya untuk industri atau dengan listrik lokal mereka ini. Jadi saya kira kita harus mendorong supaya kita ini punya potensi gas yang cukup besar dan belum terutilisasi dengan baik dan belum maksimal. Jadi dengan adanya program renewable energy, program di mana memang pemerintah sudah berkomitmen ya dalam Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kita, ini bisa berjalan dengan salah satunya adalah dengan mengganti bahan bakar yang memang fosil dan tidak ramah lingkungan dengan menggunakan gas tersebut. Untuk sektor industri saya kira itu yang bisa dilakukan Mas David. Tapi untuk transportasi
ini memang ada sedikit cukup sulit sekali saya melihatnya untuk kita bisa terus menjadikan ini menjadi lebih baik lagi. Pertama tadi karena saat ini kita masih banyak menggunakan bahan bakar dengan RON yang lebih rendah ya, dengan RON yang rendah ya. Bahkan untuk sekelas premium itu sudah harusnya tidak beredar lagi sehingga kita harus beralih ke RON yang lebih tinggi. Yang permasalahan yang lain adalah disparitas harga antara BBM RON dengan lebih tinggi dengan yang rendah ini cukup jauh. Makanya mau tidak mau masyarakat kita adalah akan mencari yang lebih rendah dan lebih murah pastinya. Padahal kalau bicara masalah kinerja mesin ya sebenarnya jauh lebih rendah jika dibandingkan kita menggunakan dengan RON yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu ada tadi saya bilang perlu ada cara atau strategi sehingga masyarakat kita bisa beralih dengan menggunakan BBM dengan RON yang lebih tinggi. Program Pertamina saat ini dengan program Langit Biru saya kira tetap harus dilanjutkan. Tinggal bagaimana nanti ini terus bisa berjalan secara kontinu dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan memang ada efek yang cukup signifikan nanti. Nah, yang kedua adalah terkait dengan masalah electric vehicle. Nah, ini shifting energi ini menarik. Kenapa? Karena saya katakan menarik. Kita menggunakan baterai sebagai bahan bakar bahan bakar utama, tetapi di sisi lain ternyata PLTU kita ini ataupun pembangkit kita ini masih banyak yang menggunakan batu bara. Jadi sebenarnya sangat sangat kontradiktif sepertinya seperti itu. Tetapi untuk sektor transportasi saya kira ini tetap bisa dilakukan dengan pengembangan electric vehicle ke depan. Harapannya harga mobil listrik ini bisa jauh lebih murah ke depannya dan masyarakat bisa membeli sehingga populasi dan juga penggunaan daripada electric vehicle lebih banyak dan mengurangi penggunaan daripada bahan bakar fosil yang lain. Yang ketiga terkait dengan sektor industri saya kira program konversi BBM ke BBG saya kira ini mungkin masih bisa menjadi salah satu solusi juga, terutama untuk kendaraan-kendaraan umum, untuk tetap harus dilakukan nanti ke depannya. Karena jelas ini sangat membantu pemerintah juga, sehingga penggunaan BBM ini bisa menjadi lebih berkurang. Jadi program konversi ini saya kira harus tetap dilakukan. Hanya saja memang perlu banyak catatan sekali, terutama terkait dengan masalah converter kit dan juga jaminan daripada ATPM nanti ketika kendaraan ini memang sudah menggunakan ataupun dirubah menjadi bahan bakar gas. Nah ini perlu diskusi karena terakhir saya berdiskusi dengan ATPM, mereka menyatakan bahwa agak keberatan kalaupun harus dirubah dengan gas karena ininya habis garansinya habis. Nah ini perlu didiskusikan nanti ke depannya seperti apa solusinya. Terkait dengan kelistrikan saya kira salah satu yang paling besar justru ada penyumbang adalah PLN. Jadi kalau PLN bisa saya katakan kita bisa katakan PLN tidak berhasil menurut saya karena pengembangan energi terbarukan yang mereka tidak berjalan dengan baik. Nah, yang bisa menolong mereka adalah saat ini adalah pertama terkait dengan tadi kita punya potensi panas bumi yang bisa dilakukan secara maksimal. Nah, ini harus segera dimanfaatkan secara optimal sehingga lebih besar lagi kapasitas yang didapatkan untuk penggunaan panas bumi. Kedua terkait dengan solar panel, saya kira ini juga menjadi salah satu upaya bagaimana nanti masyarakat bisa menggunakan solar panel. Apalagi pemerintah sedang menyusun perpres terkait dengan tarif daripada solar panel tersebut. Jadi ini salah satu upaya yang memang harus dilakukan. Dan juga saya kira pembangkit PLN yang masih menggunakan bahan bakar diesel harus segera dirubah dengan bahan bakar yang lebih baik, misalnya dengan gas. Sehingga jelas bisa mengurangi emisi CO2 mereka. Nah untuk yang pembangkit yang PLTU, ya memang ini mau tidak mau sudah beroperasi, tetapi saya kira sekarang sudah ada teknologi-teknologi yang bisa mengurangi emisi CO2 mereka dan diharapkan ini bisa membantu mengurangi emisi CO2 di sekitar PLTU dengan seperti dengan menggunakan teknologi USG kalau tidak salah itu yang sedang dikembangkan oleh mereka. Sehingga PLTU ini bisa menjadi sedikit lebih ramah daripada lingkungan. Baik, Pak Mamit terkait dengan program-program tadi yang Anda sebutkan, bagaimana kalau kita melihat peran dari BUMN begitu? Tidak hanya masing-masing dari BUMN saja, kolaborasi yang sudah dilakukan sampai sejauh ini Pak, untuk mencapai target bauran energi baru dan terbarukan ini, Pak Mamit. Ya, saya kira sejauh ini yang paling berperan pasti adalah PLN dan Pertamina ya. Bagaimana bisa mencapai bauran energi mereka. Dan ini sekarang mereka saya kira harus terus berkolaborasi bagaimana sehingga target bauran energi pada tahun 2025 ini bisa tercapai atau paling tidak bisa mendekati.
Ya, dengan program-program yang sedang dibuat saat ini, bahkan pemerintah pun berencana untuk membuat subholding panas bumi, atau holding panas bumi. Saya kira ini salah satu upaya yang cukup baik dan cukup strategis agar pengembangan panas bumi kita bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak salah itu akan ada penggabungan Pertamina Geothermal Energi, PLN Geothermal, dan juga Geodipa sebagai 3 BUMN yang akan digabungkan menjadi satu holding di dalam holding panas bumi. Ini salah satu upaya dari pemerintah agar bauran energi ini bisa terus berkembang dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Di samping itu juga terkait dengan keseriusan pemerintah untuk mengembangkan baterai, pemerintah sudah menyiapkan yang namanya holding baterai ya, di mana di sini sudah ada PLN juga, terus juga ada BUMN-BUMN kita yang lain yang bisa membuat baterai dan bisa sehingga nanti electric vehicle ini bisa berjalan dengan baik, dan kita bisa bukan hanya electric vehicle tetapi juga kita punya storage pembangkit penyimpanan baterai yang mungkin nanti ketika pembangkit listrik tenaga surya kita sudah ada. Selama ini kan kita selalu on grid ya. Nah, dengan adanya baterai ini nanti kita harapkan bisa menyimpan, dan ini jelas menarik bagi masyarakat sehingga mereka bisa menyimpan energi yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Jadi ini salah satu upaya bentuk daripada pemerintah dan juga BUMN-BUMN dalam rangka mengejar target bauran energi. Belum lagi BUMN-BUMN yang lain, misalnya seperti cukup banyak lah yang memang saya kira harus bisa berkembang dan mengembangkan. Dan program DME pun saya kira cukup baik, Mas David. Bagaimana nanti DME ini kita bisa gunakan secara maksimal sehingga batu bara ini tidak hanya kita keruk tetapi juga kita bisa gunakan gasnya untuk menjadi energi yang lebih bersih lagi. Ini juga salah satu upaya yang saya kira cukup bagus dilakukan. Memang tidak dalam waktu dekat ini karena ini membutuhkan biaya yang cukup besar dan juga investasi yang besar, tetapi ini adalah salah satu upaya memang ke depan saya kira bisa kita dorong untuk terus ditingkatkan. Baik, lebih kepada upaya untuk jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek seperti apa, Pak Pamit, terutama mengejar dari target di 2020, kemudian juga maksud saya target di 2021 ataupun di beberapa tahun dalam waktu dekat ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Margaret akan segera kembali sesaat lagi.